Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi al-wahid al-qahhar al-azizi al-ghaffar alimi khafiyat al-asrar ghafir al-khati'at wal-awzar alladhi امتنع عن تمثيل الأفكار وارتفع عن الوصف بالحد والمقدار وأحاط علمه بما في لجج البحار وله ما سكن في الليل والنهار أنعم علينا بالنعم الغزار ومن علينا بالنبي المختار محمد سيد الأبرار المبعوث من أطهر بيت في مضر ابن نزار صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته المصطفين الأخيار صلاة تجوز حد الإكثار دائمة بدوام الليل والنهار. Ini adalah muqaddimah dari Al-Imam Al-Allamah Al-Humam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitabnya Al-Kafi. Al-Imam Ibnu Qudamah membuat sebuah kitab namanya Al-Kafi. Di situ beliau menyebutkan tadi muqaddimah yang tadi beliau katakan, segala puji bagi Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa, yang Maha Kuasa dan Maha Pengampun, yang Maha Mulia dan Maha Pengampun, yang mengetahui semua hal yang tersembunyi, yang mengampuni semua kesalahan dan dosa, yang tidak dapat dipahami atau tidak dapat dimisalkan dengan sesuatu di dalam pikiran kita, dan juga tidak bisa disifatkan dengan, tidak bisa dibatasi dengan suatu batas dan ukuran. Dan juga ilmunya mengetahui semua hal yang ada di dalam laut dan baginya yang ada di langit dan di bumi, kemudian semua yang ada pada siang dan malam, yang telah memberikan nikmat kepada kita yang baik dengan nikmat yang banyak, dan memberikan nikmat kepada kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus dari rumah yang paling suci, dari keluarga yang paling suci, dari keluarga Mudar ibnu Nizar sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi dalam muqaddimah ini tadi ada kata-kata wartafa'a 'anil wasfi bil haddi wal miqdar. Tidak disebutkan atau tidak disifatkan dengan batasan dan juga dengan ukuran. Siapa yang tidak dibatasi dan tidak dibatasi dengan tempat dan ukuran? Tidak dibatasi dan dengan ukuran adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sengaja karena berkaitan dengan akidah Anda bawakan muqaddimah dari Ibnu Qudamah ini, karena sebagian orang ada yang mengatakan bahwa Allah itu terbatasi. Ada kitab juga judulnya begitu, Itsbatul Hadd Lillahi Ta'ala. Jadi ada yang mengatakan bahwa Allah itu dibatasi. Nah, sengaja kita bawakan ini supaya nanti ke depan, nanti kalau kita belajar kita akan mengetahui hal ini. Jadi Imam Ibnu Qudamah menolak hal tersebut. Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi berasal dari Palestina, dari Baitul Maqdis. Dan Baitul Maqdis ini banyak sekali ulama di sana, ulama-ulama umat yang berasal dari Baitul Maqdis. Kalau kita pernah dengar ada seorang ulama yang ma'ruf namanya Muhammad Ibnu Idris. Siapa nih? Ibnu Abbas Ibnu Uthman Ibnu Syafi'i. Beliau dari Gaza, dari Palestina, dari jalur Gaza sekarang. Kemudian ada Imam Raja Ibn Hayawayh. Pernah dengar? Imam Raja? Beliau yang
bertanggung jawab atas diangkatnya Al-Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz sebagai khalifah, menteri yang alim, ulama yang menjadi menteri, dan beliau yang mengangkat atau yang membuat Umar bin Abdul Aziz diangkat, dan beliau adalah seorang ulama besar. Ibnu Umar bin Abdul Aziz tadinya bukan jalur khalifah dia. Sebenarnya dia tidak ada hubungannya dengan kekhalifahan tadinya. Dari Bani Umayyah, tapi dia bukan pangeran. Tapi karena jasa daripada Raja ibn Hayaweh, maka beliau diangkat menjadi khalifah. Kemudian ada Al-Imam yang terkenal Abdul Ghani Al-Maqdisi. Pernah dengar Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi? Beliau adalah pengarang kitab namanya Umdatul Ahkam. Umdatul Ahkam. Pernah dengar Umdatul Ahkam? Nah, karangan Ibnu Abdul Ghani Al-Maqdisi. Kemudian juga ada lagi imam yang sekarang kita sedang pelajari, yang akan kita pelajari biografinya, itu Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Kemudian ada Ahmad Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, Al-Imam Bahauddin Al-Maqdisi, Al-Imam Dhiyauddin Al-Maqdisi, Al-Imam At-Tabrani. Pernah dengar Imam Tabrani? Al-Imam At-Tabrani, Al-Imam As-Safadi, dan seterusnya. Banyak dari Baitul Maqdis. Maka mereka adalah para ulama besar yang berasal dari Baitul Maqdis. Namanya beliau adalah Abu Muhammad kunyah, laqabnya adalah Muwaffaquddin Abdullah Ibnu Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Qudamah. Nanti coba dari mana dia berasal, kita dengarkan. Abdullah Ibnu Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Qudamah Ibnu Miqdam Ibnu Nasr Ibnu Abdullah Ibnu Khudzaifah Ibnu Yaqub Ibnu Al-Qasim, Ibnu Ibrahim, Ibnu Ismail, Ibnu Yahya, Ibnu Muhammad, Ibnu Salim, Ibnu Abdullah, Ibnu Umar, Ibnu Al-Khattab, Amirul Mu'minin, Al-Adawi, Al-Qurashi. Berarti beliau adalah keturunan siapa? Amirul Mu'minin Umar Ibn Al-Khattab. Keturunan daripada anaknya yang terkenal, orang alim besar, Abdullah ibnu Umar ibnu Al-Khattab. Al-Jamma'ili Al-Hambali. Al-Jamma'il nama kota dia berasal dari kota Al-Jamma'il, sekarang namanya Jamma'in. Berganti apa? Ganti huruf dari lam menjadi nun. Al-Jamma'in. Dilahirkan pada tahun 541 Hijriah pada bulan Sya'ban di tempat namanya Al-Jamma'il, di kota Nablus di Palestina. Nablus. Jadi beliau adalah keturunan siapa tadi? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dari kabilah apa? Banu Adi. Dari mana? Banu Adi dari Quraisy. Dari Quraisy. Maka asalnya dari Mekah, tapi dia pindah ke Baitul Maqdis. Nah, kemudian pada zaman Al-Imam Ibnu Qudamah itu terjadi perang salib antara umat Islam dengan orang Kristen, orang kafir. Terjadi perang salib, dan perang salib kan berjilid-jilid. Yang mereka perebutkan adalah Baitul Maqdis. Itu adalah tempat suci bagi orang Yahudi, orang Islam, dan juga orang Kristen. Maka di situ terjadi peperangan. Kebetulan yang memimpin umat Islam pada saat itu adalah orang dari Ubaidiyah, orang Syiah pada saat itu. Mereka tidak memperhatikan keadaan di Palestina. Maka Al-Imam Ibnu Qudamah kemudian setelah
para pasukan salib menguasai kampungnya, kampungnya di mana? Di Baitul Maqdis, maka di sini Al-Imam Ibnu Qudamah dan keluarganya hijrah ke Dimashq, ke Damaskus, di mana? Di Syria atau di Syam. Beliau pindah ke Dimashq pada tahun 551. Bersama siapa? Bersama ayahnya Al-Imam Ahmad Ibnu Qudamah. Jadi ini keluarga semuanya ulama. Misanannya ulama besar. Tadi yang disebutkan namanya Abdul Ghani Al-Maqdisi. Beliau keluar bersama Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, sepupunya. Ibnul Khala atau apa? Ya sepupu kan, misanan. Keluar dengan Abdul Ghani Al-Maqdisi. Keluar juga dengan saudaranya yang bernama Abu Umar. Syekh Abu Umar namanya. Masih keluarga kerabatnya juga. Jadi semua keluarganya adalah ulama besar. Alim besar. Keluar dari mana? Baitul Maqdis menuju Damaskus. Umur Ibnu Qudamah pada saat beliau hijrah bersama keluarganya berumur sekitar 8 tahun. Sekitar berumur 8 tahun. Kemudian sifat daripada Ibnu Qudamah dikatakan bahwa beliau dikatakan di antara sifatnya adalah kana aliyal himmah. Memiliki himmah yang kuat, yang tinggi. Apa artinya himmah? Semangat yang tinggi. Semangat yang tinggi. Al-himmah artinya semangat. Orang itu ditentukan oleh himmahnya, semangatnya. Ada orang yang cuma semangatnya makan dan minum selesai. Maka sudah dia menjadi orang yang cukup makan dan minum, kemudian selesai. Tidur, beres. Tapi ada orang yang tidak mau makan dan minum saja. Di antaranya adalah Imam Ibnu Qudamah. Apa yang beliau lakukan? Kana syadidal ishtighali bil ilmi mundu sigharih. Sifat di antara yang disifatkan oleh para ulama adalah beliau sangat-sangat sibuk dengan apa? Menuntut ilmu. Dari mulai kecilnya. Sibuk menuntut ilmu. Kemudian wa hafizal Qur'an wal mutun al-hambaliyah. Beliau menghafal Quran, kemudian matan-matan fikih Hambali. Dia adalah imam dari mazhab Al-Hambali. Imam Ibnu Qudamah, imam dari mazhab apa? Al-Hambali. Imam dari mazhab Hambali. Beliau menghafalkan matan Hambali yang terkenal pada saat itu namanya matan Al-Khiraqi. Al-Imam, ada seorang ulama namanya Abul Qasim Umar Al-Khiraqi mengarang kitab mukhtasar, kitab ringkasan. Kitab ini, kitabnya beliau banyak. Tapi subhanallah yang tersisa adalah kitab Al-Khiraqi. Yang lain terbakar. Kemudian Imam Ibnu Qudamah menghafalnya dari pada saat dia masih kecil. Nah, kitab inilah yang akan membuat nanti pada masa yang akan datang dalam kehidupan Ibnu Qudamah akan membuat karya fenomenal. Min kutubil Islam, di antara kitab di dalam Islam. Beliau mensyarah kitab Al-Khiraqi dalam kitab yang luar biasa, nanti akan kita jelaskan, namanya kitab Al-Mughni. Kitab Al-Mughni. Kitab apa? Al-Mughni. Kitab karangan Ibnu Qudamah. Itu mensyarah kitab Mukhtasar Al-Khiraqi. Jadi ulama mengarang sebuah kitab, subhanallah ada lagi ulama yang kitabnya ini tadinya kalau tidak ada ulama ini, maka kitabnya dilupakan. Tapi karena Al-Imam Ibnu Qudamah, maka Mukhtasar Al-Khiraqi ilmunya tetap sampai sekarang. Kitabul Mughni. Al-Imam Al-Izz ibnu Abdussalam, Sultanul Ulama, sultannya para ulama. Ada seorang ulama dijuluki sultan. Sultan para ulama namanya Al-Izz ibnu Abdussalam Al-Ash'ari. Beliau madhab akidahnya Ash'ari.
Tapi kita sengaja mengatakan ini agar kita mengetahui bahwa para ulama itu saling menuntut ilmu. Waalaikumsalam. Tidak ada masalah antara mereka dengan yang lain. Tidak seperti yang digambarkan seperti sekarang. Jadi saling belajar dan menuntut ilmu. Imam Al-Izz bin Abdussalam mengatakan, lam tatib nafsi lil futya, aku tidak enak berfatwa hatta sara li nuskha min kitabil Mughni Ibn Qudamah. Sampai aku memiliki kitab Al-Mughni, kitabnya Ibnu Qudamah ini. Ada 4 kitab yang luar biasa. Imam Izz bin Abdussalam menyebutkan 2 kitab. Al-Muhalla Ibn Hazm, kitab Muhalla punya Ibnu Hazm, dan kitab Ibnu Qudamah. Akan kita jelaskan nanti insyaallah. Kemudian Al-Imam Ibnu Qudamah dari kecil belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran dari mulai dia kecil. Dari mulai kecilnya, masa kecilnya sudah menghafal Al-Quran, sudah menghafal matan fikih. Kemudian tentunya beliau tidak langsung jadi mujtahid seperti zaman sekarang. Apa artinya mujtahid? Nggak langsung belajar fikih lewat dalil. Dalilnya begini, begitu. Nggak begitu, beliau mempelajari dari kitab para ulama. Dan ini nanti akan dia praktekkan dari kitab yang akan dia karang nanti, insya Allah akan kita jelaskan. Dia mengarang kitab di dalam fikih berjenjang, ada jenjangnya, ada kelas-kelasnya. Orang yang baru belajar dikasih kelas, kemudian orang yang sudah mendingan belajarnya ada kelasnya, naik lagi bukunya sampai ke kitab yang terakhir yang bernama kitab yang tadi dijelaskan, kitab Al-Mughni. Yang membantu Al-Imam Ibnu Qudamah dan membuat beliau mudah belajar adalah karena ayahnya adalah seorang ulama. Ahmad Ibnu Qudamah adalah seorang alim. Dia adalah khatib di sebuah masjid di Jama'il, di tempat dinamanya Jama'il, tempat kampungnya Al-Imam Ibnu Qudamah. Pada saat beliau hijrah ke Damaskus, Syria, beliau belajar di sana. Sampai umurnya 20 tahun. Pada saat umurnya 20 tahun, beliau hijrah ke Baghdad, ke Irak, untuk menimba ilmu. Setelah beliau menimba seluruh ilmu yang ada di Damaskus, beliau pergi hijrah kemana? Ke Baghdad, Irak. Tapi sebelum dilanjutkan, Anda mau tes, mau coba. Kira-kira kenapa kita bicarakan Ibnu Qudamah sekarang? Ada yang ingat nggak? Atau lupa? Kenapa sekarang kita bicarakan tentang Ibnu Qudamah? Cerita Ibnu Qudamah. Pelajaran kita akidah. Ada yang nyambung nggak? Santa, mumtaz, ya, biar nggak tidur. Karena pengarang kitab ini adalah Ibnu Qudamah. Beliau pengarang kitab ini. Jadi kita jelaskan. Kenapa kita jelaskan? Agar kita tahu pada saat kita belajar kitab ini, kita tahu kepada siapa kita belajar, kitab apa yang kita pakai, siapa pengarangnya, bagaimana kedudukannya di antara para ulama kita, dan apa yang akan beliau sampaikan tentunya akan lebih mengena dan akan bisa kita ambil dengan tenang. Karena ini kitab akidah. Jelas? Baik. Beliau belajar pada saat umurnya 20 tahun, pergi hijrah bersama sepupunya tadi yang bernama siapa? Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, sepupu Al-Imam Ibnu Qudamah, berangkat bersama ke Irak, ke Baghdad, dan mereka belajar kepada seorang ulama besar yang bernama Abdul Qadir Al-Jailani. Pernah dengar gak? Al-Imam Abdul Qadir Al-Jailani, imam, dulunya madhabnya Syafi'i, kemudian tahambal, berubah menjadi Hambali. Imam, kabir, alim, besar. Belajar kurang lebih sekitar 40-an hari atau sebulan lebih. Kemudian Al-Imam Abdul Qadir Al-Jailani meninggal dunia.
Kemudian mereka berdua belajar terus di Baghdad. Yang satu lebih tertarik mendalami ilmu hadis, yaitu Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, maka beliau mempelajari ilmu hadis. Dan yang satu lagi lebih tertarik dan mendalami ilmu fikih, yaitu Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Ini yang sekarang kita pelajari. Al-Imam Abdul Ghani tertarik kepada hadis, beliau belajar hadis dan beliau mengarang kitab-kitab dalam hadis banyak. Ada Al-Kamal fi Asma'ir Rijal, tadi kitab Umdatul Ahkam yang terkenal. Sekarang banyak orang belajar dengan pakai kitab Umdatul Ahkam. Nah, itu karangan Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, sepupu daripada Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Beliau Abdul Ghani Al-Maqdisi imam luar biasa, hafal ratusan ribu hadis. Satu orang berkata, "Ya Imam, ada orang bersumpah, halafa bit talaq ala annaka tahfaz mi'ata alfi hadis." Wahai Imam, ada orang yang bersumpah bahwa dia istrinya cerai, tentunya nggak boleh begini. Tapi dia saking yakinnya mengatakan bahwasannya Al-Imam Ibnu Abdul Ghani hafal 100.000 hadis. Kalau Abdul Ghani tidak hafal 100.000 hadis, berarti apa yang terjadi? Cerai istrinya. Maka Imam Abdul Ghani harus mengakui. Dia harus ngaku bahwa kalau dia hafal 100.000 hadis atau dia tidak hafal. Karena kalau dia tidak hafal, maka cerai orang itu. Kalau dia hafal berarti tidak cerai. Maka Abdul Ghani Al-Maqdisi mengatakan dia tidak cerai. Artinya apa? Hafal 100.000 hadis. Abdul Ghani Al-Maqdisi. Dan beliau adalah orang yang alim, orang yang zahid, yang zuhud, wara. Dan juga Abdul Ghani terkenal adalah orang yang dermawan. Di antara sifatnya, ini sepupu Imam Ibnu Qudamah, itu suka memberi makanan kepada orang miskin, fuqara dan masakin di rumahnya. Dia bawa makanan ke rumahnya, diketok, kemudian dia jalan. Dan disebutkan di dalam biografi Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, kita bicarakan Abdul Ghani walaupun sekarang kita bicara Ibnu Qudamah karena sama-sama teman dan juga sama-sama sepupu. Di antara sifatnya adalah beliau, kata para ulama, yang menjelaskan adalah para ulama yang perkataan mereka sekarang, bukan kemarin, sekarang dipakai untuk menentukan hadis ini dhaif, hadis ini sahih dan sebagainya. Imam Zahabi, Al-Imam Ibnu Katsir dan seterusnya. Imam-imam besar yang sering mengomentari atau menjelaskan biografi para ulama. Ini mereka menjelaskan dan mengatakan bahwa Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi adalah orang yang memiliki banyak karamat atau keramat. Jadi para ahlu sunnah wal jamaah mengakui adanya karamah, tapi tentunya yang benar, dan orangnya tidak mau dia mengekspos, tuh dia ngasih tahu kepada orang lain, atau karamah ada mahar-maharnya, bukan begitu. Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi itu tidak seperti itu. Para ulama besar, ulama hadis yang mengatakan dia memiliki, disebutkan ada 8 karomat dan seterusnya, tentunya bukan seperti yang kita pahami sekarang, keramat yang dipahami oleh banyak orang sekarang. Nggak ada mahar wala apa. Dan dia tidak mau orang mengetahui yang karomah yang ia miliki. Jelas? Kemudian Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi belajar bersama Abdul Ghani Al-Maqdisi dan beliau mendalami ilmu fikih, lebih kepada ilmu fikih. Kemudian setelah beliau belajar di sana, di Baghdad, bersama puluhan ulama, beliau pulang ke Damaskus, Syria, dan mengajar. Cara mengajarnya Imam Ibnu Qudamah, itu ngajarnya dari pagi sampai zuhur. Selesai zuhur, ngajar lagi dari habis zuhur sampai asar. Kemudian setelah habis asar, ngajar lagi sampai maghrib. Kemudian habis maghrib, salat sunnah. Sampai isya, salat sunnah. Seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Beliau salat sunnah di situ. Sampai isya. Sesudah isya, pulang ke rumahnya. Tapi tidak pulang sendirian. Dia datang ke rumah fuqara dan masakin, orang miskin, fakir dan miskin, diajak makan malam bareng.
Nah, itu Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Yang hadir di dalam majelisnya adalah para fuqaha dan para muhaddithin, para ahli hadis dan para ahli fikih. Kemudian beliau adalah imam dan khatib Masjid Jami' Al-Mudhaffari. Beliau juga terkenal dengan kedermawanannya tadi yang sudah dijelaskan. Al-Imam Ibnu Qudamah juga di antara ibadahnya yang dijelaskan oleh para ulama adalah beliau menghatamkan Al-Quran tiap 7 hari sekali. Jadi yakhtimu, membaca Al-Quran 7 hari sekali hatam. Al-Imam Ibnu Qudamah juga para ulama menyanjung beliau. Ya, jadi para ulama, kalau kita mau tahu kedudukan seorang ulama, bagaimana kedudukannya di dalam agama Islam, maka kita lihat sanjungan ulama dan pujian para ulama kepadanya. Al-Imam Adz-Dzahabi itu punya kitab namanya Siyar A'lam An-Nubala. Siyaru A'lamin Nubala. Kitab ini cerita tentang para ulama, menjelaskan biografi para ulama. Beliau mengatakan Ibnu Qudamah min adzkiya'il alam, termasuk orang yang cerdas di dunia. Termasuk orang yang cerdas di dunia. Jadi orang yang apa bahasa Indonesianya? Iya, apa istilahnya? Jenius. Orang di antara orang yang jenius. Dan Al-Imam Dzahabi kagum terhadap Ibnu Qudamah. Padahal Imam Dzahabi itu bukan baru sekali ketemu orang pintar. Beliau menjelaskan biografi para ulama. Namun Ibnu Qudamah memiliki keistimewaan tersendiri. Di antara gurunya yang menyanjungnya adalah gurunya, namanya Ibnul Manni. Beliau mengatakan kalau Ibnu Qudamah, kana Ibnu Qudamah in kharaja min Baghdad la yukhallifu ahadan afdala minhu ilma. Kalau Ibnu Qudamah keluar dari Baghdad, dari Irak, maka dia tidak meninggalkan satu orang pun sebagai gantinya yang lebih baik daripada ilmunya Ibnu Qudamah. Jadi kalau dia keluar dari Baghdad, nggak ada lagi yang seperti ilmunya Ibnu Qudamah. Ini perkataan siapa? Gurunya Ibnul Manni. Wa qala Ibnun Najjar. Al-Imam Ibnun Najjar mengatakan, kana Syekhu Muwaffaquddin imam al-Hanabilati bil Jami' wa kana thiqatan hujjatan nabilan ghazir al-fadl kamil al-aql shadid al-thabt daim al-sukut nazihan wari'an 'abidan ala qanunis salaf ala wajhi an-nur wa alayhi al-waqar wal-haybah yantafi'u ar-rajulu bi ru'yatihi qabla an yasma'a kalamah. Al-Imam Ibnu Qudamah, kata Ibnu Najjar, beliau adalah imam al-Hanabilah, imam para ulama Hambali. Dan beliau adalah orang yang terpercaya, hujjah, bisa dipakai perkataannya. Kemudian orang yang berakhlak mulia, orang yang memiliki berbagai macam kemuliaan, yang memiliki akal yang sempurna, dan sangat kuat hafalannya, tidak banyak bicara, daimas sukut. Kemudian orang yang bersih, orang yang wara, dan beliau di wajahnya ada cahaya. Kemudian memiliki wibawa dan dihormati. Orang-orang itu mengambil manfaat, ini perkataan yang luar biasa. Yantafi'ur rajulu bi ru'yatihi qabla an yasma'a kalamah. Orang-orang itu mengambil manfaat dengan melihat mukanya sebelum mendengar perkataannya. Jadi cuma lihat mukanya kita sudah manfaat sebelum kita dengar perkataannya. Kemudian Al-Imam Ibnu Taimiyah mengatakan ma dakhala Syam ba'dal Auza'i afqaha min asy-Syaikhil Muwaffaq. Tidak masuk ke dalam Syam yang lebih faqih daripada setelah Imam Auza'i, daripada Imam Ibnu Qudamah. Imam Auza'i imam besar, imam salaf yang luar biasa besar. Kemudian tidak ada setelah dia yang masuk ke dalam Syam yang berilmu
luar biasa setelah Auza'i kecuali Imam Muwaffaquddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Al-Jamma'ili. Kemudian juga Al-Imam Al-Maqdisi mengatakan, kana Al-Muwaffaq rahimahullah imaman fil Qur'an wa tafsirih. Imam Muwaffaquddin adalah imam dalam tafsir Al-Quran. Wa imam fil hadithi wa muskilatih. Dan beliau juga imam dalam hadis dan juga muskilatul hadis. Problematika hadis beliau tahu dan faham. Jadi bukan berarti ngerti fikih, nggak ngerti tafsir, nggak ngerti hadis kayak zaman sekarang. Zaman dulu ulama enggak. Beliau faham semua. Kalau kita bilang beliau lebih condong ke fikih, bukan berarti bodoh hadisnya. Tidak, jangan dibayangkan seperti itu. Enggak ada kayak zaman sekarang, tidak ada. Ulama zaman dulu mausu'ah, ensiklopedia. Tapi setelah beliau menguasai semuanya, baru mendalami. Enggak kayak sekarang, kita enggak tahu apa-apa, mendalami. Apa yang mau didalami? Ya kan? Akhirnya yang ada, dia tidak memiliki pengetahuan yang utuh tentang ilmu agama. Imaman fil fiqh, imam dalam fikih. Bal auhada zamanihi fih, bahkan beliau merupakan orang satu-satunya ahli fikih pada zamannya, artinya yang seperti beliau. Imaman fi ilmil khilaf, imam dalam ilmu perbedaan pendapat. Auhada zamanihi fil faraid, orang yang paling mengerti tentang al-faraid pada zamannya. Imaman fi usulil fiqh, imam dalam usul fikih. Beliau mengarang kitab namanya Rawdatun Nadhir wa Junnatul Munadhir. Kitab ini dipelajari di Libya, kemudian di Madinah, kemudian di Mekah, di semua tempat. Kitab ini, kitab Ibnu Qudamah. Cuman sayangnya di antara pembahasan Ibnu Qudamah ada pembahasan ijtihad, pembahasan taklid. Cuman yang aneh, banyak orang belajar tapi tidak ngikutin yang ada di bukunya tersebut. Ya. Kemudian imaman fil nahwu, imam dalam nahwu bahasa Arab. Imaman fil hisab, imam dalam hitung menghitung. Beliau ahli hitung. Wa imaman fil nujum as-sayyarah wal manazil, imam ilmu nujum. Ilmu nujum apa ini maksudnya? Ilmu ramalan, bukan. Ilmu falak, perbintangan. Faham tentang ilmu perbintangan, bukan ilmu nujum gaib yang tahu yang gaib, bukan, tapi ilmu perbintangan. Jelas? Kemudian juga kalau dilihat sifatnya, sifat wajahnya, maka dikatakan Adhiya Al-Maqdisi mengatakan, muridnya mengatakan, kana tammal khilqah, sempurna, badannya sempurna, abyad musyriqal wajh, beliau putih, kemudian wajahnya bersinar, ka'anna an-nura yakhruju min wajhihi li husnihi, seolah-olah cahaya itu keluar dari wajahnya karena saking indahnya tampannya beliau. Wasi'al jabin, ini jidatnya luas. Tawilal lihya, jenggotnya panjang. Qa'imal anf, hidungnya mancung. Maqrunal jahajibain, alisnya menyambung. Saghirar ra's, kepalanya kecil. Latiful yadaini wal qadamaini nahifal jism mumti'an bihawasih. Beliau kurus. Jadi orangnya itu sifat apa? Sifat badannya. Sifat badan daripada Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Adapun sifat daripada akhlaknya, maka akhlaknya luar biasa. Orangnya sabar, sangat penyabar. Kana yatahammal adzan nas. Di antara sifat yang dijelaskan oleh ulama, beliau sangat sabar. Dan ini bahkan menjadi suatu sifat yang membuat sebagian ulama kagum terhadap Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Di majelisnya kadang-kadang ada anak kecil berlarian. Dan Ibnu Qudamah tidak pernah marah kepada anak-anak tersebut. Kalau ada yang memarahi anak-anak tersebut, kadang dia terganggu dengan anak-anak. Maka Ibnu Qudamah membiarkan, dia mengatakan, biarkan. Dulu kamu seperti anak-anak itu. Kamu dulu lari-lari juga sama kayak mereka. Mereka belum ngerti. Biarkan. Juga Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dikatakan oleh Imam Adhiya Al-Maqdisi, ma alimna annahu auja'a qalba talibin qat.
tidak pernah kami tahu, kami tidak pernah lihat Ibnu Qudamah menyakiti hati seorang muridnya. Tidak pernah sama sekali. Jadi nggak pernah ada perbuatan, perkataan Imam Ibnu Qudamah yang membuat muridnya sakit hati. Kemudian dikatakan juga di antara sifatnya, kana la yunadhir illa wa huwa yabtasim. Tidak pernah berdiskusi kecuali dia, tidak pernah berdebat kecuali dia tersenyum. Kalau sekarang orang debat gimana? Teriak. Ibnu Qudamah kalau berdebat tersenyum. Waqil innahu yaqtulu khasmahu bitabassumih. Bahkan ada yang mengatakan bahwa dia membunuh lawan debatnya dengan senyumannya. Kata para ulama, seperti itu dikatakan dengan kata-kata itu. Karena dia punya waktu untuk debat. Jadi ada waktu dari minggu itu kalau nggak salah habis Jumat, dia tuh untuk berdiskusi. Orang yang mau datang yang tidak setuju dengan pendapatnya, fadhal silahkan bicara. Ulama begitu. Ulama nggak ada yang di belakang. Kalau ulama di depan berdiskusi, diajak untuk bicara dan dialog. Kalau ada yang salah. Kemudian dikatakan juga wa kana thayyibar raihah. Wangi, selalu wangi. Tidak pernah tercium darinya bau tidak sedap. Ini diantara sifat daripada Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Nah, dengan sifat-sifatnya itu, pada saat Al-Amir Salahuddin Al-Ayyubi Al-Ash'ari ketika menyerukan hayya 'alal jihad untuk panggilan berjihad, maka Ibnu Qudamah memenuhi panggilan tersebut. Pada saat umurnya 42 tahun, pada saat datang Al-Imam Salahuddin Al-Ayyubi yang akan membebaskan kampungnya dari cengkraman para pasukan salib, maka di sini Al-Imam Ibnu Qudamah ikut bersama Salahuddin Al-Ayyubi untuk berjihad fisabilillah. Maka beliau adalah seorang mujahid. Beliau berjihad, kemudian keluarganya dari yang tadi para ulama dari Al-Maqadisah jamak dari Al-Maqdisi, yaitu yang bernisbat kepada Baitul Maqdis, semua berjihad bersama Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Beliau mengarang kitab, namanya kitab di dalam fikih beliau mengarang 4 kitab, namanya Umdatul Fiqh. Kitab dasar untuk orang yang baru belajar. Tidak ada tidak banyak dalil di situ untuk orang yang baru belajar. Kemudian ada kitab yang kedua bernama Kitab Al-Muqni', karangan Ibnu Qudamah juga. Bagi yang sudah belajar Umdatul Fiqh, belajar Al-Muqni'. Kemudian setelah itu beliau mengarang kitab lagi, semua dalam fikih. Kitab namanya Al-Kafi, yang tadi kita bacakan mukaddimahnya. Kemudian setelah itu kitab yang barusan kita jelaskan, kitab fenomenal dalam Islam yang bernama Kitab Al-Mughni, 10 jilid lebih, tergantung cetakannya. 4 kitab di dalam Islam, kata para ulama, ini yang luar biasa. Kalau kita bisa menguasainya, maka kita menjadi ulama besar. Kitab Al-Muhalla Ibnu Hazm, Muhalla karangan Ibnu Hazm, Al-Mughni karangan Ibnu Qudamah, kemudian As-Sunanul Kubra karangan Al-Baihaqi, kemudian At-Tamhid karangan Imam Ibnu Abdul Barr Al-Maliki. Lihat ulama belajar, saling mempelajari. Ibnu Hazm madhabnya Zahiri, Ibnu Qudamah madhab Hambali, At-Tamhid madhabnya Maliki, kemudian Al-Baihaqi madhabnya Syafi'i. Jadi para ulama saling mempelajari, tidak ada masalah gitu. Tapi cara belajarnya benar dan terarah. Seorang ulama yang bernama Yahya Ibnu As-Sarsari yang dibunuh oleh Tatar di Baghdad, beliau memuji kitab Ibnu Qudamah dan mengatakan, wa fi asrina kana al-muwaffaqu hujjatan ala fiqhihi thabtil usuli muawwali. Pada zaman kita muwaffaq, siapa muwaffaq? Ibnu Qudamah, laqabnya, gelarnya adalah Muwaffaquddin. Al-muwaffaq adalah hujjah. Hujjah artinya perkataannya diambil sebagai dasar dalil hukum. Ala fiqhihi, terhadap
fikih karena beliau seorang yang ahli fikih. Thabtil usuli muawwali, memiliki pondasi yang sangat kuat. Kafal khalqa bil kafi wa aqna'a taliban, beliau mencukupi manusia dengan kitabnya Al-Kafi. Jadi orang baca Kafi cukup. Wa aqna'a taliban, kemudian membuat orang itu menerima dengan kitabnya Al-Muqni'. Aqna'a artinya menerima. Al-Muqni' yang apa? Membuat orang menerima perkataan. Bimuqni' fiqhin an kitabin mutawwali. Cukup baca kitab Muqni', tidak perlu baca kitab yang panjang-panjang, kata Al-Imam Sarsari. Wa aghna bimuqnil fiqhi man kana bahithan, dan barang siapa yang mencari sesuatu dalam fikih maka dia cukup dengan kitab Al-Mughni. Wa umdatuhu man ya'tamidha yuhassili, dan umdahnya yaitu kitab Umdatul Fikih, barang siapa yang mempelajarinya maka dia akan menghasilkan ilmu yang banyak. Al-Imam Ibnu Qudamah, beliau selain seorang mujahid, seorang ulama, beliau juga seorang penyair. Di antara syairnya adalah dia mengatakan, la tajlisanna bi babi man ya'ba 'alaika dukhula darih. Janganlah engkau duduk di rumah orang yang tidak mau engkau masuk ke dalam rumahnya, katanya Ibnu Qudamah. Wa taqul hajati ilaih ya'uquha illam udarih. Jangan katakan bahwasannya hajatku tidak akan terpenuhi kalau aku tidak berbasa-basi dengan orang penghuni rumah tersebut, kata Ibnu Qudamah. Watrukhu, tinggalkan orang tersebut. Waqsid rabbahu, kita kemana? Menuju Allah, cari Tuhan orang tersebut. Tuqba, maka semua hajat kita akan terpenuhi. Warabbud dari karih, dan penghuni rumah tidak suka. Jadi kalau kita perlu sesuatu, intinya dari syair daripada Ibnu Taimiyah tadi, kalau perlu sesuatu langsung kepada atasan orang tersebut, jangan ke orangnya, atasannya langsung. Allah akan memenuhi hajat kita dan orang tersebut tidak suka hajat kita terpenuhi. Jelas? Kemudian beliau ratha nafsah. Apa ratha nafsah artinya? Sebelum wafat mengarang bait syair. Di dalam bait syair itu ada, kalau kita belajar syair, ada tujuannya. Di antara tujuan syair itu adalah aritha. Aritha adalah kita memuji orang yang akan meninggal, orang yang meninggal dunia. Udah meninggal dipuji, kebaikannya dipuji. Atau mengingat orang yang sudah meninggal dunia. Ibnu Qudamah yarthi nafsahu. Sebelum meninggal, beliau mengarang bait yang menunjukkan bahwa beliau akan wafat. Dia mengatakan, agharraka an takhattatka ar-razaya fakam lil mauti min sahmin musibi. Apakah engkau tertipu, wahai Ibnu Qudamah, bahwa musibah tidak mengenaimu, padahal kematian itu mengenai semua orang. Ku'usul mauti da'iratun alaina. Kematian itu pasti akan mengenai kita semua. Wa ma lil mar'i buddun min nasibi. Semua orang itu pasti akan mati. Ila kam taj'alit taswifa da'ba. Sampai kapan kamu akan mengatakan nanti sebagai sifat bagimu? Nanti bertobat, nanti mau belajar, nanti insyaallah kita akan, nanti semuanya nanti. Ama yakfika indarul masyibi. Apakah tidak cukup uban yang ada di kepalamu sebagai peringatan untukmu? Ama yakfika annaka kulla hinin tamurru bighairi khillin aw habibi. Tidakkah cukup engkau bahwa setiap waktu kamu lewati tanpa kekasih? Kekasihnya kemana? Sudah meninggal semua, teman-temannya sudah meninggal semua. Ka'annaka qad lahiqta bihim qariban, seolah-olah engkau akan menyusul mereka dalam waktu yang dekat. Wala yughnika ifratun nakhibi, dan tidak ada gunanya nanti nangis yang terseduh-seduh, orang menangisi kamu, yang terseduh-seduh tidak ada gunanya lagi, kecuali apa? Amal kita. Allahu a'lam. Ini adalah Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Muridnya sangat banyak, gurunya sangat banyak, kemudian karangan-karangannya sangat banyak, di antaranya kitab kita Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabili Ar-Rasyad. Kemudian tidak bisa kita jelaskan karena waktunya sudah habis. Imam udah lihat waktu dari tadi.
Beliau meninggal pada hari Sabtu di hari Idul Fitri pada tahun 620 Hijriah di Dimashq. Rahimahullah Al-Imam Ibnu Qudamah, dan akan kita pelajari insyaallah kitab Lum'atul I'tiqad, kitab akidah ini pelan-pelan. Kalau mau paham tentang akidah ini, insyaallah akan dijelaskan dari dasar, dari nol bagi yang tidak tahu, tapi syaratnya satu, yaitu apa? Terus-menerus hadir supaya nyambung, paham, dan kita insyaallah akan menjelaskan banyak hal dalam kitab Lum'atul I'tiqad karya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.